Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P.A.D reading lagi dengan mengambil tema bagaimana perasaan dia saat diriku ikhlaskan, ya. Bagaimana perasaan dia saat ku ikhlaskan. Oke. Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, ya. So, belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menonton video saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik. Atau bisa jadi pula energi yang terbaca di dalam readingan saya ini move and flow, sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Tidak tertutup kemungkinan juga energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Oke. Jadi, segala readingan saya tidak perlu kalian bawa baperan terlebih dahulu hingga komen yang bukan-bukan, ya. Nah, namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck, tinggal kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Dan readingan saya ini bersifat timeless dan genderless, ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian ingin menontonnya juga bisa. Dan genderless itu, ya, tidak terbatas oleh gender. Yang mengikuti video saya ini boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke. Di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan, ya. Kalian dipersilakan untuk memilih dengan menggunakan intuisi kalian. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung, ya, biarkan video ini berjalan dulu sementara saya melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada diri kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya guys ya. Saya rasa kalian telah memilih, mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu kartunya semuanya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Okay. Dear Heavenly God and Universe, please give us a hint for viewers who pick and choose that number. 1. Bagaimana perasaan dia saat ku ikhlaskan? Bagaimana perasaan dia saat ku ikhlaskan? Saya tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema, ya. Elixir. Elixir ini adalah seperti sebuah racun juga bisa, ya. Oke. Sebuah racun juga bisa, ya. Tapi elixir ini lebih berkesan ke potion, ya. Oke, obat, ya. Dia berusaha untuk healing, berarti ya, dia berusaha untuk healing, ya. Berarti kenapa ya seseorang bisa berusaha untuk healing, ya, berusaha untuk sembuh, berarti dia terluka juga. Oke, saat kalian mengikhlaskan dia, ya, dia terluka juga. Seperti meneguk sebuah racun dengan cara yang sangat terpaksa, ya kan, dengan menerima kenyataan yang sangat pahit sekali, ya kan.
Tapi dia tidak berusaha ya, dia tidak berusaha kayak gimana ya. Saya merasakan ya, dia tidak berusaha untuk ya mengejar-ngejar kalian atau mempertahankan kalian terus ya. Dia lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri saja ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose the number 1. Bagaimana perasaan dia saat diriku ikhlaskan? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu eliksir. Oke. 5 of Wands, Leo. 2 of Wands, Aries. 8 of Swords, Gemini. Nah, apa yang saya katakan berarti benar kan? Page of Chalices, Cancer, Scorpio, Pisces. 3 zodiak sekaligus. Strength, kekuatan. Oke. Begini ya guys ya. Saya tarik dulu kartu sarannya untuk diri kalian. Oke, Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan? Terkait kartu eliksir ini. The Gathering, Community, Kindship, Championship. Oke. Nah, di sini ya, saya menjelaskan kepada kalian bagaimana perasaan dia saat diri kalian ikhlaskan ya. Dia konflik batin ya. Ini orang ya. Dia konflik batin. Sepertinya ada rasa terkejut ya. Ada rasa tidak bisa terima juga ya. Tapi satu sisi ya, dia berusaha ya kayak legowo juga ya. Oke. Satu sisi dia berusaha untuk kayak legowo. Oke. Bentar ya, saya lihat dulu. 2 of Wands ya. Meskipun ini orang ya yang memilih deck kelompok yang pertama, dia sempat merasa kebingungan ya. Dia sempat merasa dilema ya kan. Mau mencoba mempertahankan kalian atau tidak, karena kenapa begitu ya? Of Swords ya. Dia itu stuck, dia itu mandek ya. Dia berada diam di tempat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Karena satu sisi dia mencintai kalian ya. Masih mencintai kalian. Tapi satu sisi ya, gimana ya bilangnya ya? Satu sisi juga ya, dia merasa putus asa juga ya. Oke. Pikirannya berkecamuk ya. 5 of Wands ya. 2 of Wands membuat dia sempat menjadi bingung, linglung. Oke. Dia menjadi stuck, mandek ya. Tapi di sini ada Page of Chalices ya. Dia berusaha untuk ya menyatakan ya perasaan cintanya kepada kalian, karena di sini ada kartu eliksir ya, obat ya. Dia berusaha untuk mengobati ya hubungan ini. Oke. Dan dia berusaha juga, kalaupun kalian ikhlaskan dia ya, dia terima sekalipun ya. Dia berusaha untuk healing ya. Meskipun di sini dia masih terlihat dengan sangat jelas, dia masih belum bisa move on dari diri kalian. Ada kartu Strength lagi ya. Dia hanya bisa berusaha untuk menguatkan dirinya saja ya. Berusaha untuk bersabar, berusaha untuk legowo, menguatkan diri sendiri ya. Berusaha untuk membuka hati kepada orang lain juga.
Oke, meskipun untuk membuka hati kepada orang lain sepertinya tidak bisa ya, mandek terus ya. Dalam keadaan mandek seperti ini, kalau seseorang sampai membuka hati, berusaha ya, berusaha keras untuk membuka hati kepada orang lain ya, maka akibatnya ya, orang tersebut hanya akan mencederai orang lain ya, hanya akan membuat karma. Oke. Dan orang ini ya, takutnya hanya akan melukai diri dia sendiri dan membuat dirinya itu semakin terluka saja. Oke. Dan saran pesan untuk kalian di sini ya, gathering itu adalah pertemuan ya. Oke. Gathering itu adalah pertemuan, community, kinship ya. Persahabatan, companionship, kekerabatan. Kalian disuruh ya, kalau kalian sudah mengikhlaskan dia ya, lebih baik kalian berikan perhatian kalian ini kepada saudara kalian atau teman-teman dekat kalian, buka diri kalian ya, untuk banyak kumpul dengan teman-teman, banyak happy ya kan, ketawa-ketawa, bercanda ria dengan teman-teman kalian ya kan, supaya kejadian ini jangan sampai ya berlarut ya di dalam diri kalian maupun di dalam kehidupan kalian. Oke? Kalau orang ini ya, meskipun dia udah tahu, dia stuck, mandek, konflik batin, dia bingung, tidak bisa memutuskan, bahkan menjadi bengong, ya kan? Tapi dia juga tidak berusaha untuk kembali juga kepada kalian. Jadi, apa gunanya sekarang? Ya kan? Apa gunanya kalian mempertahankan orang yang kayak gini terus? Karena orang yang kayak gini ya, ibaratnya orang yang tidak memiliki pegangan hidup ya. Orang yang tidak memiliki prinsip, tidak memiliki pegangan hidup ya. Bahkan apa yang dia inginkan sendiri dia juga tidak tahu juga. Dia hanya berusaha untuk bersabar, berusaha untuk kuat. Kalau udah terjadi, ya udah terjadi aja. Ini tipe-tipe orang yang pasrahan ya. Pasrahan terus ya. Atau tipe-tipe orang yang tidak pandai di dalam memperjuangkan segala sesuatu ya. Strength, zodiak Leo ya. Oke. Jadi alangkah baiknya ya kalau orang ini bisa berusaha untuk mengobati dirinya sendiri, bisa berusaha untuk mencari penyembuhan untuk dirinya sendiri. Lantas kenapa kalian tidak bisa? Ya kan? Masa kalian kalah dengan dia? Ya kan? Itu kan tidak mungkin kan? Tunjukkan ya kalau kalian bahagia. Maksudnya di sini ya, gathering di sini tunjukkan kalau kalian bahagia tanpa diri dia. Tanpa diri dia kalian masih memiliki banyak orang lain ya yang bisa kalian ajak berkumpul, ketawa ketiwi ya kan, community ya kan, masih ada komunitas kalian, teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, tempat di mana kalian bisa kumpul, bisa ajak makan, nongkrong bersama, belanja shopping bersama. Ya kan, lebih baik ya kalian berikan waktu kalian kepada orang yang benar-benar berharga ya, orang-orang yang benar-benar pantas, daripada orang kayak gini yang tidak memiliki pegangan hidup sama sekali ya. Percuma juga ya kan, kalian berikan perhatian kalian, nanti kalian yang rugi sendiri, rugi waktu, rugi perasaan, korban hati, korban perasaan ya kan, korban waktu juga. Tahu-taunya di dalam hubungan kalian, tahu-taunya kalian yang selalu berjuang untuk memperjuangkan dia. Tapi dia itu hanya tinggal duduk diam, menunggu kalian perjuangin dia terus. Apa gunanya orang kayak gini? Ya kan? Nggak ada gunanya sama sekali. Ya kan? Orang kayak gini, kalau hanya menunggu ya, orang lain memperjuangkan dia ya, lantas apa bedanya dirinya itu dengan seorang pengemis? Ya kan, yang mau hidup enak-enakan, tidak mau bekerja, tidak mau berjuang, tapi mau hidup enak gitu kan. Ibaratnya kayak orang yang kerjanya hanya tahu menjulurkan tangan saja untuk meminta sesuatu kepada orang lain, tapi dari diri dia sendiri ya, dia tidak berusaha untuk bagaimana caranya mendapatkan dengan usaha, tenaga maupun darah keringat dia. Jadi bersama dengan orang ini ya, nanti kehidupan kalian yang akan jadi toksik ya, guys ya.
Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan ini kepada diri kalian, guys, ya. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada diri kalian melalui dek kelompok yang pertama ini. Semoga kalian bisa mengerti ya, guys, ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya. Kita masuk ke dek kelompok yang kedua. Nah, viewers, kita telah masuk ke dek kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number. Two. Bagaimana perasaan dia saat ku ikhlaskan? Bagaimana perasaan dirinya saat diriku ikhlaskan? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Justice, Audre Lorde. Justice ini adalah keadilan ya. Justice ini bisa jadi adalah sebuah karma ya. Karma ya. Bisa jadi saat kalian melepaskan orang itu ya, orang itu bisa jadi akan mendapat karma ya. Nah, itu sisi lain ya. Tapi justice, keadilan ini ya, mungkin dia akan merasa ya, kayaknya ini tidak adil ya bagi diri dia ya. Tidak adil ya. Mungkin dia tidak bisa terima begitu saja ya. Dia akan nuntut kayak atau ribut kayak. Nah, ini yang terlihat dari kartu justice ini ya. Menuntut ya. Menuntut keadilan atau ribut ya. Mana bisa kayak gitu, ya kan? Kok kamu tiba-tiba kayak gitu? Nah, mungkin contohnya ya. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. Two. Bagaimana perasaan dia saat diriku ikhlaskan? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Audre Lorde, Justice. Knight of Bowls, Sagittarius, Ace of Bowls, Aries, Leo, Sagittarius, Three of Bowls. Aduh, one semua ya, tongkat semua. Aries, Four of Vessel. Apa yang saya bilang benar kan? Four of Vessel ini zodiak Cancer. Knight of Vessel. Knight of Vessel. Zodiak Pisces ya. Dia masih mengharapkan cinta kalian ya guys ya. Oke, dia tidak bisa terima ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us to pick and choose that number. Two. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait Audre Lorde, Justice. Oke. Audre Lorde, Justice. Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak. Green Man. Oke. Green Man ini adalah kekuatan ya, atau kartu Emperor ya.
Rising energy surge fertility, kesuburan ya. Energy surge ya. Kalian disuruh ya untuk tetap kuat ya. Jangan terpengaruh ya kalau memang ini sudah menjadi keputusan kalian. Oke? Maka pertahankan keputusan kalian ini. Energy surge ya, ini adalah gelombang energi ya. Kalau ditanya bagaimana perasaan dia saat diri kalian ikhlasin dia ya, sudah ikhlasin dia ya kan? Pasti kenapa kita mengiklasin seseorang? Pasti kita memiliki alasan kita. Ya kan guys kan? Tidak mungkin tanpa angin, tanpa hujan kita tiba-tiba mengikhlaskan seseorang. Emangnya kita ini gila apa kan? Emangnya kita ini psycho apa? Ya kan? Kan nggak mungkin kan guys kan? Pasti diri kalian juga punya alasan kalian sendiri. Kalau kalian sampai mengikhlaskan diri dia ya, ini orang, saya merasakan selama ini kalian berdealing dengan seseorang ya, kalau dia membuat kesalahan, dia tidak pernah menyadari kesalahan yang dia perbuat. Dia selalu merasa dirinya itu benar ya. Dan dia lakukan itu, dia anggap saja benar, tapi tanpa sengaja yang dia lakukan itu membuat hati kalian sakit. Dan setelah membuat hati kalian sakit, dia malah tidak sadar lagi kesalahan yang dia perbuat itu, berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri sampai kalian sudah tidak tahan ya. Kalian mengikhlaskan dia, malahan dia lihat ya. Dia tidak terima justice, ya kan? Dia nuntut. Tidak terima, bahkan beberapa orang saya merasakan sampai ribut ya, membuat keributan dengan kalian, meneror kalian di sini, ya kan? Karena di sini ada Knight of Bows ya. Knight of Bows ini alias dia kalang kabut ya, sibuk sendiri dia, lari ke sana, lari kemari kayak orang gila, ya kan? Kenapa kayak gitu ya? Dia kayak orang gila yang sibuk sendiri, ya kan? Supaya untuk memancing perhatian kalian dengan harapan supaya kalian membuka komunikasi lagi dengan diri dia ya. Oke. Tapi ya, lihat Three of Bows ya. Untuk bisa berkomunikasi dengan kalian, bukannya orang ini ya memulai mencari kalian dengan cara ya menghubungi kalian kayak atau kayak gimana kayak, tapi dia dengan sibuk ya, dengan cara-cara yang kreatif dia ya kan, yang menurut dia itu untuk caper ya kepada kalian supaya kalian memperhatikan dia, supaya kalian ini ya membuka komunikasi terlebih dahulu kepada dia. Lihat ya, udah kalian udah ikhlasin dia ya, tapi ya dia ini di samping hatinya tidak bisa menerima keputusan di mana kalian mengiklasin dia ya. Dia terus caper ya kan, sibuk sendiri kan, caper kan, mencari perhatian kalian tanpa mau berusaha mengajak kalian berkomunikasi, tapi ya capernya itu dengan tujuan supaya kalian ini ya membuka komunikasi atau menegur dia terlebih dahulu. Mana bisa kayak gitu ya kan? Ini orang entah kepedean atau kayak gimana ya. Kalian berdealing dengan orang yang kayaknya tidak ada kesadarannya ya. Sorry to say ya, tidak ada kesadarannya sama sekali ya guys ya. Four of Vessels, karena dia masih belum siap ya, dia masih belum ready, masih belum siap untuk melepaskan kalian. Dan saya lihat Knight of Vessels ya, dia masih selalu berpikir siang hari, malam hari, pagi hari, sore hari, kayak gimana caranya supaya kalian ini mau balikkan lagi dengan diri dia. Tapi untuk balikkan lagi dengan diri dia, bukannya dia yang mencari kalian komunikasi dulu. Ya kan? Malahan yang dia lakukan itu dengan cara trik yang licik kan, Knight of Bows kan. Seperti orang yang caper kan, cari perhatian supaya kalian yang menegur diri dia terlebih dahulu. Ya mana bisa kayak gitu kan guys kan. Oke. Nah akhirnya dia sendiri yang ketutup jodohnya, Four of Vessels ya kan. Dia sendiri yang lama-kelamaan boredom ya, alias bosan sendiri dia. Oke.
udah ketutup jodohnya, ya kan, karena dia tidak bisa melupakan kalian, ya kan. Tapi untuk balikkan lagi dengan diri kalian, dia mau, ya kan, dia masih mau balikkan lagi kepada kalian, tapi dia ogah mengatakan kepada kalian secara jujur kalau dia mau balikkan lagi dengan diri kalian, maunya kalian yang kejar-kejar dia, ya kan, kamu di mana? Padahal yang tidak terima itu kan diri dia kan. Dia ingin buat seolah-olah, ya kan, keadaan ini berbalik kepada diri kalian, di mana kalian yang tidak terima putus dari diri dia. Wah, ini orang kan udah kepedean banget kan. Oke. Dan The Green Man ini, ya, The Green Man ini di kartu tarot ini, ya, ini adalah di Emperor, ya, The Green Man, ya. Oke. Ini Green Woman, ya. Saya akan lihat dulu Green Man, ya. Emperor ini simbol dari kekuatan, ya. Simbol dari kekuatan maksudnya menyuruh kalian pertahankan ego kalian, ya. Pertahankan ego kalian juga, ya. Kalau orang ini memiliki ego yang tidak wajar kepada kalian, ya kan, jangan kalian kalah ego juga dengan diri dia. Bukan maksud saya menyuruh kalian saling bersaing secara ego atau saling melaga ego, ya. Bukan begitu ya guys, ya. Nah, The Green Man, kan. Tapi, ya, maksudnya supaya orang ini, ya, jangan sampai membludak, ya, atau jangan sampai menjadi-jadi terhadap diri kalian ini, ya kan. Nanti, ya, kalau kalian yang menegur dia terlebih dahulu, malahan dia jual mahal kan. Di sini ada potensi dia jual mahal loh, ya. Ada potensi dia jual mahal. Padahal dia ingin balikkan lagi dengan kalian, tapi dia ingin kayak gimana caranya supaya kalian yang kejar-kejar dia tanpa dia yang mengejar kalian. Nah, itu kan licik kan, ular berbisa kan itu kan. Ya kan? Padahal hatinya yang tidak seimbang, ya. Dia yang tidak terima, ya kan? Sampai meneror kalian. Upayanya itu adalah untuk apa? Untuk cari perhatian, supaya diperhatikan kalian, supaya kalian membuka komunikasi dengan diri kalian. Nah, The Green Man ini mengatakan kepada kalian, tetaplah kuat, pertahankan saja, ya, keikhlasan kalian itu, ya. Tetap kuat, bertahan, pertahankan apa yang telah menjadi keputusan kalian. Jangan kalian merubah keputusan kalian tersebut, ya. Fertility, kesuburan, cari kemakmuran kalian sendiri, ya. Rising, bangkit, ya. Bangkit, berdiri tanpa diri dia, tunjukkan pada dia kalau kalian ini sanggup untuk mendapatkan kebahagiaan tanpa diri orang yang kalian dilingkan ini. Oke? Maka dia yang akan semakin meradang di sana. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang kedua ini, ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya guys, ya. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga, ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan semuanya. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us a hint for viewers who key into that number 3. Bagaimana perasaan dia saat diriku ikhlaskan? Bagaimana perasaan dirinya saat diriku ikhlaskan? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan, ya. Tema secara keseluruhan, mushroom, ya. Mushroom itu jamur, ya. Oke, jamur. Dimana kita tahu, ya, jamur itu pertumbuhannya sangat lambat sekali, ya. Oke. Jamur itu pertumbuhannya sangat lambat, dan jamur itu, ya,
ibaratnya kayak sebuah parasit juga yang terus-terusan nempel ya, yang terus-terusan nempel, pertumbuhannya itu nempel di satu tempat. Oke? Bisa jadi kesimpulannya ya, ini orang ya, dia tetap akan menempel kepada kalian ya, alias tidak mau dirinya itu diputusin oleh kalian ya. Kalaupun ya dia berusaha untuk lepas ya, untuk bangkit lagi ya, perasaannya itu akan sangat susah sekali ya, karena jamur ini kan pertumbuhannya kan sangat lamban ya, lamban sekali ya. Oke, dan jamur ini juga dia akan merasa dirinya itu sudah ya tidak berarti lagi tanpa diri kalian. Oke. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3. Bagaimana perasaan dia saat diriku ikhlaskan? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu mushroom. Oke, kita akan tarik energinya. Two of Cups. Nah kan, apa yang saya bilang, Cancer, ya kan? Four of Pentacles, Capricorn, Seven of Wands. Wow, apa yang saya katakan kan? Seven of Wands. Zodiac Leo, Seven of Cups, Scorpio, Seven of Swords. Manipulasi ya. Cara dia ini untuk mempertahankan kalian ini kayaknya agak dikit melenceng ya, yang saya rasakan ya. Dia memang tidak terima. Dia akan nempelin kalian terus kayak jamur, kayak parasit, ya kan? Oke. Memberi saran, pesan, dan nasihat kepada viewers yang memilih deck kelompok yang ketiga. Apa yang mesti dilakukan terkait kartu mushroom ini? The Healing Temple of the Lunar Light. Life cycles, energy healing, communication ya. Oke, di sini dikatakan ya, kalian disuruh healing ya. Alihkan perhatian kalian ini ke apa ya? Ke hal-hal yang berbau spiritual, religius ya. Oke. Life cycle, energy healing ya. Healing energi kalian sendiri. Ini orang, perasaannya ya, saat kalian ikhlasin dia, ya kan? Dia akan menempel kepada kalian terus ya. Dia tidak mau melepaskan kalian. Oke? Dia tidak terima. Dia akan menggerogotin kalian terus ya. Dengan cara memberikan cinta, ya kan? Berusaha untuk membujuk kalian, tolong dong, satu kesempatan lagi dong. Ya kan? Dia berusaha untuk mempertahankan kalian karena di mata dia ini, ya kan? Kalian ini adalah milik dia sepenuhnya. Dia tidak ikhlas, dia tidak rela membiarkan kalian ini menjadi milik orang lain, dan siapapun yang mendekati kalian ya, dia akan bantai terus ya. Dia akan lawan terus, alias membuat keributan terus. Ya kan? Dia berusaha untuk mempertahankan hubungan kayak gini. Tapi ya, meskipun dia berusaha untuk mempertahankan hubungan ini lagi kembali ya, dia orang ini tipe-tipe orang yang kayaknya tokoh public figure ya, banyak opsi ya, banyak disukain oleh orang. Kalian berdealing dengan orang yang suka ya melakukan manipulasi, memancing perhatian lawan jenis di luaran sana ya. Oke.
melakukan kecurangan, ya kan? Tapi cintanya hanya kepada kalian seorang saja, ya kan? Cintanya hanya kepada kalian seorang saja, tapi ibaratnya hatinya buat kalian seorang, namun raganya terbagi-bagi kepada orang lain. Nah, ini dia tetap tidak bisa ya memperubahin kayak gimana ya, memperubahin sifat dan tabiat buruk dia ini ya. Sifat dan tabiat buruk dia ini untuk suka ya melirik-lirik orang lain di luaran sana ini masih tidak bisa dia perubahin juga. Akan dia ulangi terus dan terus juga. Ya kan? Tapi untuk disuruh perasaannya saat kalian ikhlasin dia ya, dia juga tidak terima juga. Oke? Dia tidak terima juga karena di mata pikiran hati dia itu, kalian itu adalah milik dia yang sudah dia genggam sekuat tenaga, yang mesti dia pertahankan terus. Dan siapapun yang mendekati kalian ini ya, pasti dia akan cari keributan terus. Tapi kalau dia ya yang mencari perhatian kepada orang lain, dia boleh. Nah, berarti ini orang kan egois kan, guys kan? Oke, kalian berdealing dengan seorang yang sangat egois sekali ya. Dia kalau mau mencari perhatian dari masyarakat supaya disukain oleh orang, ya dia lakukan sesuka hati, manipulasi, ya kan? Segala sesuatu itu dia lakukan seenak jidatnya saja, ya kan? Tapi ya, kalian di sini, kalian juga banyak orang yang deketin juga. Tapi saat orang-orang mendekati kalian, dia yang meradang sendiri, dia yang enggak terima. Dia enggak terima kalian didekati oleh orang lain, tapi dia sendiri ya suka mendekati orang-orang lain. Nah, itu. Ini kalau tidak egois ya, berarti apalagi selfish ini orang ya. Selfish ya, egois ya, bukan jual ikan ya. Selfish ya, egois. Terkecuali sell, jual, fish, ikan. Maka selfish itu jual ikan, oke? Nah, ini orangnya ya, tinggi banget ya, keegoisan dia ya. Tinggi banget ya. Makanya mushroom ya. Dia bergantung kepada kalian kayak kodependensi ya. Kayak parasit, ya kan? Masih bergantung kepada kalian. Biarpun kalian mengikhlaskan dia ya, setiap hari di dalam kehidupan kalian, dia terus saja akan mencari kalian terus. Bahkan ya, menstalking kalian terus bisa jadi ya. Saat melihat kalian memiliki orang lain ya, dia tidak terima. Dia bisa jadi membuat keributan saat kalian kencan dengan orang baru, tahu-taunya dia datang kan ke tempat itu, ya kan, membuat keributan dengan orang baru, pacar baru kalian tersebut. Ya kan? Karena di mata dia, kalian ini milik dia seorang saja. Tidak boleh dibagi-bagi sama orang lain. Tapi sedangkan dirinya sendiri, raganya terbagi-bagi buat orang lain juga. Di luaran sana. Seven of Swords ya. Dengan cara penuh kecurangan ya. Penuh trik ya. Dia berusaha. Ini juga trik ya. Manipulasi ya. Atau akal-akalan ya. Dengan akal-akalan juga dia berusaha untuk mempertahankan kalian dan tidak tertutup kemungkinan dia akan membuat kalian merasa cemburu juga dengan menghadirkan orang lain dengan pura-pura menggandeng tangan orang lain lewat di hadapan kalian. Lihat apakah kalian bisa meradang nggak, ya kan? Tapi saat melihat kalian menggandeng tangan orang lain melewati dia ya, dia tidak terima. Nah itu kan apa? Ini kalau namanya egois kan, kalau bukan namanya egois apalagi kan? Ini orang ya, ibaratnya dia saja yang boleh berbuat sesuatu ya, tapi kalian tidak boleh. Mana boleh kayak gitu. Makanya saran pesan di sini menyuruh kalian ikhlasin aja lah ya. Orang kayak gini ya, kalian disuruh cari spiritual kalian, cari healing, cari penyembuhan cari penyembuhan diri kalian ya, dengan cara mendekatkan diri kepada agama, ya kan? Lakukan energi healing ya, bersihkan kehidupan kalian dari orang-orang kayak gini, ya kan? Dan mendekatkan diri kepada Tuhan, kalau bisa ya, banyak meditasi ya. Kalau dari kartu
The Healing Temple of the Lunar Light, ya. Energy healing atau communication, ya. Disuruh kalian, di samping healing, menyembuhkan diri kalian, dekatkan diri kepada agama. Oke, dan tidak lupa communication, buka diri kalian, bersosialisasi dengan orang, cari orang lain lagi. Ya, dia bisa menggandeng orang lain. Kenapa kalian tidak bisa menggandeng orang lain juga? Ya kan? Saat kalian menggandeng orang lain, kalau misalnya dia membuat keributan kayak gini, ya, langsung aja gaplokin pakai sandal kan? Apa maksud lu kayak gitu? Gua ini kan bukan milik lu lagi, ya kan? Sana siapa lu? Ya kan? Gua nggak kenal sama lu. Nah, langsung aja buat kayak gitu di hadapan orang, biar egoisnya itu kan diganti dengan rasa malu. Kalau tiba-tiba kalian gamparin dia atau kalian gaplokin dia pakai sandal, pakai sepatu itu kan. Nah kan malu sendiri kan dia kan, kalau di depan orang-orang kan, rusak pamornya itu kan. Oke? Nggak perlu takut kalian mau disantet kayak gimana, kayak nggak apa-apa. Ya kan? Santet. Emangnya yang bisa nyantet, yang bisa cari dukun itu cuma dia seorang saja. Ya kan? Kalian tidak bisa. Bahkan bisa jadi dukun yang kalian cari itu lebih kuat daripada dukun yang dia cari juga. Dia bisa cari 3 dukun, kalian bisa cari 7 dukun sekaligus. Nah, itu kan gampang kan? Nggak perlu khawatir masalah kayak gitu. Kalau ketemu, dia buat ribut, saat kalian gandengin orang lain, langsung gamparin aja ini orang. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang ketiga ini, ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke? Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini berguna untuk diri kalian, oke? Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi ya masalahnya di pesan-pesan positif yang bisa kalian ambil dan bisa kalian terima melalui readingan saya ini, supaya kalian tahu apa yang mesti kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian. Oke? Dan sekali lagi, bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua, oke? Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi video saya ini atau kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Dan jangan lupa banyak berdoa di sana, guys, ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.